Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayati Masfula sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Dengan kelompok 3 sebagai presentator. Adapun topik yang akan dibahas yaitu media pembelajaran tipe interaktif menggunakan GeoGebra. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi pada sore hari ini. Saya persilakan untuk Mas Wahab untuk menjelaskan materi yang pertama. Open kamera atau gimana? Nggak usah. Gimana? Wajib open kamera, Pak. Kalau bisa sih nyala. Kalau bisa Oke. nyalakan ya. Siapa? Atau saya tampilkan dulu presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab, NIM T 2019-7119. Sebelumnya maaf, saya sebelumnya dari MTK 3 ya, cuma ikut mata kuliah media pembelajaran di MTK 2. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian GeoGebra. Nah, sebelumnya untuk GeoGebra sendiri definisinya adalah GeoGebra adalah merupakan program dinamis yang beragam fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran matematika. Nah, langsung saja untuk bagian-bagiannya di sini terdapat menu bar, ada tools atau peralatan. Kemudian di bagian ini itu gunanya untuk tampilan aljabar. Tampilan aljabarnya yang maksudnya tampilan kerja untuk apa namanya? Apa sih nama itu, aljabar. Kayak di sini kan di GeoGebra itu ada beberapa apa namanya jenis tampilan kerjanya. Salah satunya itu tampilan aljabar. Nah, kemudian di sini di menu input itu gunanya untuk memasukkan rumus atau yang lainnya. Dan ini adalah bagian tampilan grafik hasil dari kerja di sini. Tampilannya di sini adalah sebagai hasil dari pekerjaan kita. Nah, kemudian lanjut di menu GeoGebra itu terdapat menu file, menu edit, view, option, tools, windows, dan help. Untuk menu file mungkin sebagaimana aplikasi atau software yang lain ya. Ini penjelasan basic yang mungkin udah tahu semua ya. Kayak ada open, save, export, share, option, close. Nah, untuk menu edit itu ada undo, graphic view to clipboard. Nah, untuk undo, redo, copy, paste, graphic view to clipboard. Untuk undo, redo mungkin sudah tahu ya. Nah, untuk graphic view to clipboard itu adalah tampilan grafik ke clipboard. Kemudian insert image biasa untuk memasukkan gambar. Kemudian object properties itu ya properti atau peralatannya. Nah, terus ada select all. Select all itu kayak untuk memblok semua yang diinginkan. Kemudian di view. Nah, view ini adalah tampilan artinya. Nah, untuk view itu adalah berfungsi untuk mengatur tampilan. Tampilannya itu mau diatur seperti apa. Nah, di sini ada algebra, ada spreadsheet, ada CAS, ada graphics 2D, ada graphics 3D.
Nah, untuk kelompok kita itu kebetulan menjelaskan tentang bangun ruang. Nah, view yang kita pilih itu adalah graphics 3D, 3 dimensi, karena bangun ruang ya. Kemudian di menu option itu ada algebra description, rounding, labeling, font size, language, advanced, save settings, restore default setting. Nah, algebra description itu perumusan aljabar. Kemudian rounding itu pembulatan angka. Labeling untuk memberi label pada objeknya. Jadi untuk memberi label, nanti kita tinggal langsung ke option, terus labeling. Kemudian font size, ya seperti arti bahasa Inggrisnya, yaitu mengatur ukuran hurufnya. Kemudian language, yaitu bahasa. Nah, untuk advance ini adalah untuk lanjutan dari pengaturan fitur tampilannya. Jadi yang dari fitur tampilannya itu nanti untuk pengaturan lanjutannya ini di advance. Kemudian di tools atau peralatan itu ada customize tools bar, kemudian create new tools, kemudian manage tools. Bisa dibaca ya. Untuk help biasa ada tutorial, terus Gebra report bug. Nah, di sini kayak untuk bantuannya ya, lebih ke menu untuk bantuannya. Nah, di peralatan pada Gebra sendiri itu ada banyak ya toolsnya itu. Pertama ini untuk yang gambar anak panah atau kursor itu untuk ya fungsinya sebagai kursor untuk move atau pindah. Terus kemudian ada di sini jika kita mengklik sebelahnya yang bertanda kursor itu, yang ikonnya kursor, yang ada tulisan A-nya, di sana nanti kita akan muncul option point, kemudian point on object, terus attach, terus intersect, terus with point, terus complex number. Nah, di sini bisa kita baca untuk poin itu pengklikan pada tampilan grafik akan membuat satu titik baru. Nanti di grafik itu nanti akan jika kita menggunakan atau memilih poin, nah nanti kita bisa di grafiknya itu kita bisa memilih titik, memasukkan titik yang ada di grafiknya itu. Untuk point on object, yaitu klik pada bagian dalam suatu objek atau pada keliling untuk membuat titik. Untuk attach, klik satu titik dalam objek yang untuk digunakan. Lanjut saja ya, misalnya untuk bangun ruang, kita biasanya itu pada umumnya menggunakan poin ini, yang ada logonya A. Nah, terus untuk peralatan untuk membuat garis itu ada di nomor 3 setelahnya poin tadi. Itu ada line, ada segmen with given length, ada ray, ada polyline, ada vector from point. Nah, untuk line biasa adalah untuk membuat garis melalui 2 titik. Misalnya tadi kita membuat titik membuat 2 titik A dan B. Nah, untuk membuat garisnya itu kita bisa menggunakan line. Kemudian untuk segmen yaitu pengklikan pada 2 titik A dan B membuat ruas garis antara A dan B pada tampilan aljabar dan panjang ruas garis tersebut yang akan dimunculkan. Nah, ini tidak terlalu dipakai untuk untuk membuat bangun ruang. Jadi yang saya jelaskan di sini yang paling berpengaruh di bangun ruang ya. Kemudian selanjutnya ada peralatan untuk membuat garis lurus atau lengkung yang berhubungan dengan garis atau bangun datar lainnya. Di situ ada perpendicular line, terus ada paralel, ada perpendicular bisector, ada angle bisector.
ada tangent, ada polar atau diameter line, kemudian ada base width line, kemudian ada locus. Penjelasannya nanti untuk materi mungkin bisa saya share ya di grup, nanti bisa dibuat bahan baca. Nah, di sini kemudian ada tools, yaitu salah satu tools yaitu peralatan untuk membuat bangun datar. Di sini ada poligon, ada regular polygon, ada rigid polygon, ada sektor polygon. Di sini biasanya untuk membuat segi 3, segi 6, segi 8 gitu. Kemudian ada circle. Nah, di sini biasanya yang dibuat untuk membuat lingkaran, setengah lingkaran seperti itu. Kemudian peralatan untuk membuat garis, untuk membuat irisan kerucut. Di sini ada elips, ada hiperbola, ada parabola. Kemudian ada conic troughs 5 points. Untuk elips ya biasa gunanya untuk membuat bentuk elips, terus hiperbola untuk membuat hiperbola, parabola untuk membuat parabola. Nah, di sini selanjutnya peralatan untuk membuat sudut, jarak, luas, kemiringan, dan daftar. Di sini ada angle, kemudian angle with given size, ada distance or length. Distance ini jaraknya itu. Nah, di sini untuk angles itu kita bisa membuat sudutnya ya, angle atau sudut. Mode ini untuk membuat sudut di antara 3 titik, sudut di antara 2 ruas garis, kemudian sudut di antara 2 garis, kemudian di antara 2 vektor, terus untuk semua sudut dari suatu poligon. Ini ada penjelasan jika Anda ingin membatasi ukuran maksimum dari suatu sudut menjadi 180 derajat, hilangkan centang, bolehkan sudut refleks pada dialog properti. Di sini sudah lengkap penjelasan-penjelasan untuk bagian-bagiannya ya, untuk toolsnya nanti bisa dibaca ya. Kemudian di sini untuk pencerminan, ada tools untuk pencerminan. Itu ada reflect about line, ada reflect about point, ada reflect about circle, ada rotate around point, ada translate by vector, kemudian delete from point. Nah, reflect about line itu untuk klik pencerminan pada garis. Ya cermin-cermin biasa gitu. Dan di sini di tool selanjutnya, di sini itu untuk membuat teks, terus ada image, ada pen, ada freehand shape. Nah, freehand shape ini untuk membuat bentuk terserah menurut kita sendiri. Kemudian ada relation, ada function inspector. Nah, pada umumnya untuk teks ini ya untuk membuat kata-kata, atau semisal nanti untuk membuat penjelasannya dari sebuah bangun atau bangun ruang yang kita buat. Kemudian image untuk memasukkan gambar, pen untuk menuliskan huruf atau garis pada gambar grafik. Freehand shape berfungsi untuk membuat objek grafis secara drag. Kemudian untuk relation, untuk memperoleh informasi mengenai relasi antara kedua objek tersebut. Untuk function inspector, ini berfungsi sebagai pemeriksa fungsinya. Nanti akan muncul kotak function inspector yang memberikan gambaran tentang interval, kemudian maksudnya yang dimaksud ini berupa titik minimumnya, titik minimum, maksimum, akar, luas interval, rata-rata, dan panjang interval.
Di sini juga bisa untuk mengetahui titik X dan titik Y-nya. Kemudian tools yang selanjutnya yaitu untuk membuat objek atau gambar yang dapat bergerak. Terus menyembunyikan atau menampilkan objek, menyisipkan tombol, menyisipkan kotak masukan. Di sini ada slider, ada checkbox, ada button, kemudian ada input box. Nah, di sini penting sekali ya untuk pembuatan bangun ruang. Nah, untuk slider atau peluncuran, nah di sini ada catatan pada GeoGebra suatu luncuran tiada lain adalah presentasi grafik dari suatu angka atau sudut bebas. Klik pada sembarang tempat kosong pada tampilan grafik di sininya maksudnya untuk membuat luncuran suatu angka atau sudut. Jendela yang muncul membolehkan Anda menentukan nama interval maksimum atau minimum dari satu angka atau sudut yang pada ujung-ujung luncuran. Kemudian untuk text box yaitu kotak centang untuk tampil atau sembunyikan atau sembunyikan objek. Nah di sini biasanya kayak objek-objeknya itu bisa disisipkan. Kemudian untuk button yaitu untuk membuat tombol ya, menyisipkan tombol. Dan input box yaitu menyisipkan kotak masukan. Dan peralatan selanjutnya, tools selanjutnya yaitu untuk menggeser, zoom in, zoom out untuk menampilkan atau menyembunyikan objek, menampilkan atau menyembunyikan labels. Kemudian copy visual style, kemudian delete. Ya, bisa kita baca ya. Untuk move graphic view yaitu tampilan untuk memindah titik awal sistem koordinat. Kemudian zoom in, memperbesar, zoom out untuk perkecil. Dan di sini untuk menampilkan atau menyembunyikan objek itu yaitu show atau hide object. Objek sama label itu beda ya. Kemudian untuk copy visual style yaitu menyalin atau mengopi format tampilannya. Delete ya biasa untuk menghapus. Untuk penjelasan tentang bagian-bagian dari GeoGebra bisa saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang masuk, istilahnya kurang dipahami. Terima kasih untuk moderator. Bisa lanjut. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama. Selanjutnya akan dijelaskan yaitu volume bangun ruang oleh pemateri yang kedua yaitu Mbak Dwi Yuliana. Saya persilahkan. Ini saya Juliana akan menjelaskan bagaimana cara membuat bangun ruang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang kubus. Jadi di sini saya akan membuat bangun kubus dan mencari volumenya. Pertama, buka dulu aplikasi GeoGebra. Sebelumnya apa terdengar suara saya? Ya, Ya. sudah jelas ya. Sudah cukup. Nah, baik. Setelah masuk ke aplikasi GeoGebra, jangan lupa untuk sign in agar nanti hasilnya bisa disimpan. Untuk masuknya bisa menggunakan akun Google, Facebook, atau dan lain-lain.
Mohon maaf lama jaringannya. Nah, karena masuknya lama, di sini saya akan langsung saja memberikan contoh bagaimana cara membuat bangun ruangnya. Nanti masuknya akhir-akhir. Untuk membuat kubus, kita bisa membuat secara otomatis dan manual. Saya yang pertama akan menunjukkan bagaimana cara membuat secara otomatis. Yang langkah pertama yaitu pilih poligon, kemudian tentukan titiknya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampilkan grafik 3 dimensinya. Setelah muncul, kita bisa buat kubusnya dengan cara memilih piramid, kemudian kita pilih extrude to print untuk membuat tingginya, karena kubus jadi sisinya sama 4. Oke. Nah, seperti ini. Sudah terlihat ini kubusnya. Nah, ini garis sumbunya kita bisa sembunyikan dengan cara klik ini, kemudian nah, bisa tersembunyi. Ini bentuk kubusnya. Nah, di sini juga kita bisa langsung mencari volumenya secara otomatis. Nah, di sini akan muncul. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kubus secara manual dan bisa diubah-ubah sisi panjang rusuknya. Langsung saja. Untuk yang pertama, kita buat luncuran dulu atau slider. Kita kasih nama S. Untuk minimumnya kita bisa pilih 0, terus maksimumnya terserah mau berapa. Di sini saya akan menggunakan 15. Seperti ini. Kemudian kita membuat
titik. Kita membuat segmen untuk membuat alas kubusnya. Nah, di sini kita masukkan S karena nanti agar bisa berubah-ubah sesuai sisi yang sudah diberikan di S. Nah, ini kelihatan. Kelihatan. Setelah itu kita buat lingkaran. Kita pilih center and radius. Kemudian klik titik pusatnya. Radiusnya tetap menggunakan S. Sisi tadi, slider. Kita samakan. Nah, seperti ini. Kita kecilkan. Setelah itu, kita edit dulu ini. Kita batasi incrementnya 1. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa membuat garis tegak lurus. Kita paskan pada segmen AB. Kemudian kita salah. Kita ulang lagi. Buat garis tegak lurus, kemudian kita tarik. Ini seharusnya bentar. Ini bukan Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis sejajar dengan memilih parallel line. Kok gak muncul ya? Sini. Nah, di sini kita buat titik C agar membentuk persegi. Nah, kemudian setelah jadi kita sembunyikan garisnya. Lingkarannya juga kita sembunyikan. Nah, setelah itu kita buat poligon. Kita satukan dari sini, sini. Nah, seperti ini. Kita bisa ubah warnanya. Ubah warnanya di sini.
Setelah itu kita buka grafik 3 dimensinya. Kita buat tingginya. Untuk tingginya S juga. S kecil. Nah, seperti ini. Nah, jadilah kubus. Kemudian kita buat volumenya dengan cara input di sini kita masukkan volume kubus sama dengan buka kurung. Untuk volume kubus sendiri sisi kali sisi kali sisi. Jadi kita masukkan S, untuk kalinya kita beri tanda bintang, kali S, kali S. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat teks di sini untuk memunculkan hasil volume ini. Kita ketikkan volume kubus sama dengan, nah di sini kita bisa masukkan tadi volume kubusnya dengan memilih di GeoGebra-nya. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul di sini tulisan untuk volumenya. Di sini jika kita putar slidernya, volumenya akan berubah sesuai dengan slidernya. Maaf. Seperti ini. Kita bisa ubah warna dan tulisan untuk di sini tampilan. Warna tulisannya juga bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa membuat slidernya ini akan diputar sesuai dengan tombol yang akan kita buat. Dengan cara membuat tombol di sini. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita masukkan semisal play. Kemudian di sini masukkan rumusnya atau formulanya, yaitu start animation, buka kurung, kita isi S-nya tadi yang berubah-ubah, kemudian true, tutup kurung. Nah, seperti ini. Jika kita klik, bentar, nanti slidernya akan berjalan sesuai dengan tombolnya. Nah, seperti ini. Untuk menghentikannya, kita bisa buat tombol stop. Caranya sama.
Stop. Start animation S. Untuk memulai atau play tadi kan kita true, tapi yang untuk menghentikannya kita kasih false. Seperti ini. Nah, jika kita klik tombolnya akan berhenti. Seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan pemateri berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih untuk pemateri yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Mbak Eli. Saya persilakan. Kelihatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai luas permukaan dari kudus. Sebenarnya caranya sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Liliana. Cuma bedanya di sini ada di formula atau rumusnya. Untuk membuat kudusnya tadi sudah dijelaskan ya, jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya di sini langsung ke input. Kemudian kita tulis untuk rumusnya yaitu luas permukaan. Luas permukaan sama dengan rumus dari luas permukaan kudus yaitu 6 kali itu vektor. Ini S kali X. Kemudian kita enter, nanti rumusnya akan muncul di sini. Kemudian yaitu kita ke teks ini, menu teks, kita klik di luar sini. Nah, di menu teks ini kita tuliskan luas permukaan. Kembalikan. Nah, di sini untuk S-nya kita ambil dari objek atau dari rumus yang sudah kita tuliskan di awal tadi yaitu S. Seperti yang awal tadi Mbak Nana kasih tahu, seperti yang di belajarnya juga S. Seperti ini. Kemudian kita kalikan lagi dengan S. Sama kita ambil dari objek. Kita tutup kurung. Sama dengan kita ambil rumus yang sudah kita tulis tadi, yaitu luas permukaan yang umum. Kita klik seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita
objek, dia akan muncul. Dan di sini bisa kita kreativitaskan terus seperti apa. Jadi ganti warna juga. Bisa kita cairkan tulisannya. Nah, kemudian kalau nanti kita mau cari luas permukaan dari kubus yang panjang sisinya adalah misalkan 20. Nanti kita bisa selection langsung sampai ke 20. Nanti di sini rumusnya akan sesuai dengan hasil, yaitu 2400. Nanti akan mengikuti sendiri tergantung slidernya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri Mbak Eli. Selanjutnya, pemateri akan menjelaskan tentang diagonal ruang dan diagonal sisi, yaitu oleh Mbak Faiza. Saya persilakan untuk Mbak Faiza. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagonal ruang dan diagonal sisi. Pertama-tama, pertama-tama kita tekan menu ini, kemudian pilih yang 3 dimensi. Nah, di sini kita membuat kubusnya terlebih dahulu. Pilih yang cube dari titik 0 ke 2. Cara menghilangkan ini, kita klik kanan, Access, Plane. Kita bisa memperbesar kemudian cara kita pencet segmen diagonal ruang itu dari titik H ke B. Nah, di sini dari titik H ke B ini bisa kita ubah warna. Pencet color. Maaf.
Kemudian, nah kita tahu diagonal ruangnya itu hasilnya berapa. Kita pencet distance or length dari titik H ke B. Hasilnya 3,46. Ini diagonal ruang. Tinggal diagonal sisinya. Dari titik A ke C. Bisa diubah warna. Oh, tidak keluar. Lanjut aja. Dari titik A ke C. Ini hasil dari diagonal sisinya, yaitu 2,83. Itu dari penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri. Pemateri yang selanjutnya yaitu Mbak Aminah akan menjelaskan tentang jaring-jaring. Saya persilakan untuk Mbak Aminah. Ya, sebentar. Sudah muncul. Sudah. 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 Muncul simulasi jaring kubusnya. Belum. Presentasinya kok nggak muncul ya, Mbak? Belum muncul. Presentasinya belum muncul, Mbak. Iya, ini saya belum. Ada error ya? Iya, Pak, sebentar. Oh, iya sudah. Sudah muncul ya? Ya, udah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat simulasi jaring-jaring kubus. Nah, di sini terdapat sebuah kubus yang mana terdapat dua tombol play dan stop. Play ini untuk menggerakkan jaring-jaring kubusnya terbuka dan tertutup.
dan stop ini untuk berhenti. Langsung saja ke prakteknya. Pertama-tama saya akan membuat dua titik, yaitu titik A dan titik B. Kita bisa ke poin A, pilih poin. Di sini titik koordinatnya saya pilih min 2,2. Dan yang B, min 2,2. Setelah itu kita ke input, kita tuliskan Q. Kita tuliskan titiknya titik A dan titik B. Maka akan memunculkan persegi. Lalu bagaimana cara memunculkan kubusnya? Kita bisa ke atas, klik view, kita pilih yang 3D grafik. Maka akan muncul. Nah, setelah itu, supaya tidak rame, saya hilangkan sumbu X dan Y-nya. Caranya yaitu kita ke 3D grafik di atas, kita klik ini dan ini, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu, saya akan membuat jaring-jaring kubusnya. Kita bisa ke piramid, kita pilih net. Net ini jaring-jaring kubus atau jaring-jaring. Kita klik satu kali kubusnya, maka akan muncul. Seperti ini. Setelah itu, saya akan menghapus bentuk kubus yang tadi saya buat. Kita bisa ke algebra. Kita pilih yang objek tipe. Pertama, saya akan menghapus titik sudutnya. Kita blok poin. Klik kanan. Pilih objek properties. Kita klik saja yang show object untuk menghapusnya. Maka titik sudut tersebut akan hilang. Selanjutnya saya akan menghapus. Saya akan menghapus sisinya. Sisi kubus tersebut ini. Nah, maka akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menghapus rusuk sudutnya. Kita ke segmen, hapus tandanya. Nah, A ini kita hapus saja. Akan seperti ini. Supaya menarik, warnanya bisa kita ubah. Kita klikkan sisi tersebut, kita pilih warnanya. Kita bisa mencerahkan warnanya dengan menggeser garis tersebut. Nah, maka akan seperti ini. Setelah itu saya akan memperkecil rusuknya, yaitu kita bisa ini, kita blok ke objek properties, kita pilih yang style, kita kecilkan ke 2. Ini pilih 100. Nah, rusuknya yang tadi lebar sekarang kecil. Selanjutnya saya akan membuat tombol play dan stop. Yaitu ingat ada 2 perbedaan di sini.
sini akan muncul seperti ini dan sebelah sini akan muncul seperti ini. Lalu tempatnya itu di sini. Kita pilih slider, lalu pilih button, klikkan di sini, kita tuliskan play. Terus di sini kita tuliskan rumusnya atau pemrogramannya start animation. Ingat S-nya harus besar dan A-nya. Lalu kita buka kurung kotak B, true. Ingat, apabila masih warna merah berarti ini ada kekurangan atau salah penulisan, yaitu text. Nah, setelah ini baru kita pencet OK. Maka akan muncul play. Lalu di sini saya akan membuat tombol stopnya. Kita pilih lagi button. Kita tulis stop. Di sini hampir sama tadi. Kita ganti pause. Nah, kita pencet OK. Nah, bagaimana cara menggerakkan atau mengunci tombol tersebut? Kita bisa menguncinya dengan klik kanan. Kita pilih yang fit object. Maka tidak akan bergerak lagi. Itu juga dengan play. Maka tidak akan bergerak. Lalu bagaimana cara membuat kata yang tadi saya tulis di bawah tersebut? Kita X saja ini terlebih dahulu. Kita bisa ke teks. Nah, kita bisa tuliskan simulasi jaring kubus. Kita klik OK. Bagaimana supaya tulisan ini tersebut besar? Kita pilih ke atas, small, kita pilih yang vertical. Maka akan besar seperti ini. Kita bisa merubah warnanya juga. Seperti ini. Kita juga bisa klikkan slidernya. Cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran menggunakan GeoGebra yang akan dijelaskan oleh Mas Fikri. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran menggunakan GeoGebra. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kelebihan GeoGebra. Yang pertama, free atau gratis. Maksud dari free atau gratis di sini, cara download GeoGebra sendiri itu gratis, tidak perlu membayar. Dan yang kedua, GeoGebra support dengan 3 dimensi. Dan kelebihan yang ketiga adalah dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Contohnya Windows, macOS, dan Linux. Dan kelebihan yang keempat, didukung lebih dari 40 bahasa. Bahasa Indonesia termasuk di dalamnya.
Kelebihan yang kelima, mudah digunakan. Mungkin yang ini sedikit subjektif, tetapi yang saya maksud dengan kemudahan di sini adalah setiap tombol GeoGebra disertai instruksi dan bantuan penggunaan. Dan kelebihan yang keenam adalah sebagai media demonstrasi dan visualisasi. Kelebihan yang ketujuh, sebagai alat bantu konstruksi. Kelebihan yang kedelapan, sebagai alat bantu proses penemuan. Yang kesembilan, guru dapat mengembangkan proses pembelajaran dengan mengajukan berbagai pertanyaan eksploratif seperti berikut. Kelebihan yang ke-10, program GeoGebra dapat digunakan untuk mempermudah penjelasan konsep tempat kedudukan titik-titik. GeoGebra digunakan sebagai alat bantu bagi siswa untuk menemukan suatu konsep matematis, misalnya tempat kedudukan titik-titik atau karakteristik grafik parabola. Dan kelebihan selanjutnya adalah program GeoGebra dapat digunakan untuk memvisualisasikan teorema Pythagoras. Kelebihan yang terakhir adalah dengan program GeoGebra dapat dilukis lingkaran luar segitiga. GeoGebra digunakan untuk memvisualisasikan konstruksi konsep matematika tertentu. Misalnya, mengkonstruksi lingkaran dalam maupun lingkaran luar segitiga atau garis singgung. Dan yang selanjutnya, kekurangan media pembelajaran menggunakan GeoGebra. Kekurangan yang pertama adalah guru perlu mempertimbangkan kapan saat paling sesuai atau tepat dalam memanfaatkan program GeoGebra. Yang kekurangan yang kedua adalah GeoGebra membutuhkan gerak klik lepas. Gerakan berbeda dari menyeret, tetapi dengan efek visual yang sama dan karenanya berpotensi membingungkan. Kekurangan yang ketiga adalah kebingungan tentang objek dan variabel aljabar terbukti dalam GeoGebra. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah sejumlah masalah dalam representasi aljabar GeoGebra dan sejenisnya masalah ditemukan dalam penelitian ini. Kekurangan yang kelima adalah GeoGebra memiliki kesalahan matematika dalam angka pembulatan desimal. Aljabar memperlakukan nama segmen sebagai variabel dan memberinya nilai. Dan geometri tidak secara konsisten mewakili pesawat Euclidean. Dan kekurangan media pembelajaran menggunakan GeoGebra yang terakhir adalah representasi aljabar dari objek yang diberikan oleh GeoGebra paling tidak relevan dalam penjelajahan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri. Materi yang selanjutnya yaitu tentang manfaat GeoGebra yang akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Silakan Mbak Ulfa. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Di sini yang akan saya jelaskan ada 3 manfaat. Yaitu yang pertama sebagai media demonstrasi dan visualisasi. Dalam hal ini, dalam pembelajaran yang bersifat tradisional, guru memanfaatkan GeoGebra untuk mendemonstrasikan dan memvisualisasikan konsep-konsep matematika tertentu. Dan yang kedua, sebagai alat bantu konstruksi. Dalam hal ini, GeoGebra digunakan untuk memvisualisasikan konstruksi konsep matematika. Misalnya, mengkonstruksi lingkaran dalam maupun luar segitiga ataupun garis singgung. Dan yang ketiga, sebagai alat bantu proses penemuan. Dalam hal ini, GeoGebra digunakan sebagai alat bantu bagi siswa untuk menemukan suatu konsep matematis. Misalnya, tempat kedudukan titik-titik ataupun
karakteristik grafik pada parabola. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri. Materi yang terakhir yaitu tentang implementasi GeoGebra yang akan dijelaskan oleh Mbak Emil. Saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi aplikasi GeoGebra sendiri. Aplikasi atau software GeoGebra sendiri sebagai media interaktif yang berguna untuk mendemonstrasikan seperti gaya atau bentuk bangun ruang. Lalu juga untuk memvisualisasikan secara mudah, tidak perlu lagi menggunakan kertas. Dan menurut saya, di aplikasi GeoGebra ini juga lebih tepat dalam ukurannya. Kita ambil contoh, seperti dulu waktu di bangku sekolah, kita membuat seperti jaring-jaring bangun ruang, dan itu kan masih menggunakan media kertas. Dengan aplikasi GeoGebra ini, lebih mempermudah kita dalam pembuatannya. Aplikasi GeoGebra juga bisa digunakan sebagai bahan ajar berupa kertas. Namun, menurut saya dalam pengaplikasiannya itu tidak bisa dianimasikan, hanya 2 dimensi saja. Dan pemakaian aplikasi GeoGebra itu untuk bahan ajar dan pemakaian aplikasi GeoGebra untuk bahan ajar kertas mungkin tidak terlalu berhubungan, karena pada Microsoft Word kita bisa dengan menginsert shape. Dan aplikasi ini hanya untuk pendemonstrasiannya saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada